Tahun 2014, Menteri Imigrasi Inggris Mark Harper mundur dari jabatannya karena diketahui bahwa pembantu rumah tangga yang bekerja di rumahnya ternyata tidak memiliki izin kerja di Inggris. Jadi sebagai Menteri Imigrasi dia merasa sangat malu atas fakta tersebut dan hanya karena hal tersebut dia akhirnya memilih untuk mundur dari jabatannya. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang pada tahun 2010, Yukio Hatoyama, Perdana Menteri Jepang terpilih kala itu mundur dari jabatannya setelah bekerja selama 8 bulan karena merasa dirinya tidak memenuhi janji politiknya atau janji kampanyenya kepada masyarakat Jepang waktu itu. Ya, dalam 8 bulan dia merasa dirinya telah gagal untuk memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat yang saat itu berada di Jepang. Ya. Dan kalau kalian cari cerita yang lain atau kisah yang lain atau story yang lain di berbagai penjuru dunia, di berbagai belahan dunia, cerita-cerita seperti ini sangat-sangat gampang untuk kita temukan, kecuali di Indonesia. Nah, mengapa pejabat-pejabat publik di Jepang atau di Inggris ini mundur? Karena mereka punya 3 hal, 1 kehormatan, 2 harga diri, ketiga malu. Nah, pejabat di Indonesia itu punya mentalitas yang lebih kuat dan lebih hebat gitu. Karena ya, kebanyakan pejabat kita itu udah bisa ngilangin 3 hal yang dasar ini, kehormatan, harga diri, dan malu. Udah nggak ada tuh di pejabat Indonesia. Jadi kalau mereka gagal, mereka membuat sebuah keteledoran yang luar biasa, mereka membuat kebodohan yang luar biasa, mereka masih merasa bahwa semuanya baik-baik saja dan yang disalahkan seharusnya bukan saya, tapi ini kesalahan bersama. Oh, bukannya introspeksi, bukannya evaluasi, bukannya melakukan sesuatu yang emang seharusnya dilakukan. Mereka akan menghabiskan waktu mereka mencari tahu bagaimana caranya mereka tidak jadi pihak yang paling disalahkan atas sebuah keteledoran. Dan itu terjadi secara berulang-ulang. Dan jangankan kita berharap mereka untuk mundur ya, untuk melakukan bare minimum kayak permohonan maaf ke publik setelah merugikan banyak sekali masyarakat tuh enggan mereka lakuin gitu. Kenapa? Karena iya, kehormatan nggak ada, harga diri nggak ada, malu nggak ada, tapi egonya luar biasa. Dan ini hal yang lumrah gue temukan selama pengalaman gue 10 tahun di birokrasi. Jadi ya, tentu kalian tahu arah pembicaraan ini kemana. Ya, tak lain tak bukan adalah masalah pusat data nasional kita yang baru saja dibobol oleh ransomware. Wow. Dan gue kira ini seharusnya menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat para pejabat publik yang terkait, yang mana apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, dan apa yang mereka tindak lanjuti setelahnya itu tidak lagi cuma sebatas kesalahan ataupun keteledoran, tapi sudah merupakan kebodohan dan ketidaktahumaluan. Jika saja masih tersisa malu itu, seharusnya mereka mundur sekarang. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Pusat Data Nasional kena serangan ransomware. Ya, hackernya personal bukan negara dan motifnya ekonomi. Dia mengunci data tersebut, menghilangkan data tersebut, dan dia minta tebusan agar data itu balik. Ya, kurang lebih recapnya kayak gini lah. Serangan pertama terjadi 18 Juni 2024. Dan akhirnya 2 hari setelahnya ransomware itu bisa masuk tanggal 20 Juni 2024. Dan kalau kalian menganggap ini masalah sepele, ya berarti salah, Pak. Ini masalah yang sangat-sangat serius karena sudah berurusan sama pertahanan negara dan keamanan negara gitu. Masalahnya data yang diretas itu data publik, data masyarakat, identitas kita bisa aja, sidik jari kita bisa aja, NIK kita bisa aja, alamat kita, dan lain sebagainya. Dan tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Alasan mundur ini jadi semakin kuat karena kita melihat sendiri dengan mata kepala kita bagaimana respon yang dilakukan pemerintah kita, khususnya dari pihak Kominfo ataupun BSSN, dalam menanggapi isu ini dan memberikan penjelasan kepada publik. Itu sangat-sangat mind-blowing dan mencederai intelektualitas yang kita punya ya. Pertama, gue coba mencari tahu, gue coba mentelaah berapa sih budget yang disiapkan pemerintah untuk membangun sistem pusat data nasional sementara ini. Dan itu kan gampang untuk diakses ya, karena itu data publik gitu. Akhirnya gue mencari tahu, melakukan sedikit riset, dan gue menemukan angka yang cukup fantastis ya. Kurang lebih 965 miliar uang negara yang digunakan untuk membangun sistem pusat data nasional ini. Wow, nilai yang cukup besar ya. Dan kemarin Bu Sri Mulyani juga udah ngomong kalau 700 miliarnya sudah dibelanjakan. Jelas ini bukan nilai yang kecil untuk sebuah sistem gitu.
Dan ternyata dari keterangan informasi yang didapat, ransomware yang disuntikin, ya, yang dimasukin ini, itu berhasil melumpuhkan sistem keamanan yang dipunyai Pusat Data Nasional kita. Yang mana sistem keamanannya adalah Windows Defender. Masih belum jelas sebenarnya Windows Defender yang mana, tapi Pusat Data Nasional dengan anggaran hampir 1 triliun, security-nya Windows Defender. Kenapa sistem yang dibangun dengan uang hampir 1 triliun itu punya security yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa semester 2 dengan laptop kentangnya? Respon dari Kominfo kontradiktif, malah bilang, oh kita tenang saja, tidak ada data yang curi, itu cuma dikunci. Kalau dikunci berarti nggak bisa digunain lagi Pak, 80% data hilang. Yang mana data di dalamnya itu ada paspor orang, KTP orang. Kalau misalnya itu tidak lagi terintegrasi, siapa yang repot ya kita Pak? Kita yang harus ulang lagi bikin password, kita harus ulang lagi bikin identitas lain, dan itu melelahkan gitu. Seperti yang teman-teman ketahui waktu serangan ini terjadi, itu kan bandara kita lumpuh sistemnya. Itu kan gila. Saya bilang kalau masyarakat harusnya tenang karena tidak ada data yang dicuri, dan satu lagi, tidak ada jaminan kalau data itu tidak diambil gitu. Kita sama-sama melihat bagaimana ketika mereka dipanggil sama anggota dewan kita dan diberikan kesempatan untuk menjelaskan, wah kita semakin marah dan emosi ya. Ini saking bobroknya nih unit-unit terkait ini ya. DPR itu kan institusi yang paling sering dikritisi oleh masyarakat ya. Itu bisa terlihat mendingan gitu dibanding mereka. Seburuk apa lu dibilang bodoh oleh anggota DPR? Wow, prestasi. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Kita dipertontonkan inkapabilitas dan inkompetensi yang sangat luar biasa ya. Ya, Menteri Kominfo-nya Pak Budi Ari sibuk menjelaskan bahwa ransomware itu serangan yang lumrah terjadi di dunia. Semua orang kena, Amerika Serikat sekian persen, Inggris sekian persen, Indonesia cuma 0,67. Itu nggak nyambung Pak. Masalahnya ke A, Bapak ngejelasin bukan ke B, ke Z. Semua orang juga tahu ransomware itu menyerang seluruh dunia, dan ketika Bapak memaparkan itu tidak meringankan apapun. Jangan seakan-akan setelah presentasi itu orang akan tiba-tiba, oh wajar ya jadi diserang, hebat Pak Budi Ari. Enggak itu problemnya bos. Ini serangan ransomware, kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34%, Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Siapa timnya yang supply itu Pak? Kita bawa data internasional aja Pak, jadi orang-orang akan mewajarkan serangan itu. Diinjak intelektualitas kita kan. Komunikasi dan informatika loh yang harusnya jadi corong suara pemerintah, wajah pemerintah. Kalau zaman dulu ngomongnya alat propaganda, artinya mereka yang seharusnya memoles wajah pemerintah, tapi ya pola komunikasinya seburuk ini. Kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu, kalau karena orang nyerang negara, berat. Tapi saya prihatin Pak, Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara Pak. Mengucap alhamdulillah. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi Pak daripada alhamdulillah Pak. Karena ini persoalan national security Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah Pak. Harusnya innalillahi Pak. Sempat-sempatnya bilang alhamdulillah ya. Wah, alhamdulillah yang nyerang bukan negara tapi personal dengan motif ekonomi. Apa yang harus kita alhamdulillahkan dari inkompetensi ini Pak? Apa yang kita harus alhamdulillahkan ketika masyarakat tahu bahwa kementerian yang paling krusial yang memegang denyut nadi masyarakat sekarang itu dipegang sama orang-orang seperti Bapak. Innalillahi lah. Dan yang lebih parah lagi setelah diketahui bahwa tidak sama sekali dilakukan backup kepada data-data yang hilang tersebut. Jadi sistem yang dibangun dengan uang hampir 1 triliun, security-nya pakai Windows Defender, jebol sama ransomware, dan ternyata tidak punya backup. Wow. Dan di rapat bersama DPR itu, Kominfo mencoba melempar bolanya ke KL yang lain dan mengatakan bahwa Kominfo nggak berhak melakukan backup, itu dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang lain. Nah, masalahnya adalah backup itu dilakukan di sistem yang udah di-develop sama Kominfo. Dan ternyata setelah ditantangin, setelah di-challenge, dan diketahui selanjutnya bahwa sudah ada lembaga yang meminta atau mengajukan permohonan untuk backup data tapi tidak direspon atau ditanggapi oleh Kominfo. Contohnya
imigrasi. Udah disuratin ternyata nggak direspon. Pas di rapat DPR, wah ini KL nih yang nggak ngelakuin backup. Kita cuma nyelidikin wadah, kita nggak bisa backup. Padahal ya secara aturan mereka harus involve di situ gitu. Dan ini semakin menyudutkan keadaan Kominfo itu sendiri. Nah ditambah lagi argumennya Kepala BSSN nih yang bilang bahwa ini cuma salah tata kelola. Wow, ini bukan cuma salah tata kelola Pak. Dan herannya juga Kepala BSSN ini tidak lebih baik ya. Dia juga merespon isu ini dengan cara yang buruk menurut gue, kayak mengatakan bahwa ini tanggung jawab kita bersama, ini musibah, ini masalah. Dan ketika kita melihat dari sudut pandang pihak ketiga pun juga yang seakan-akan mewakili masyarakat juga bikin kita garuk-garuk kepala, yang bahkan menyalahkan masyarakat yang kurang kritis. Sistem lu mahal, dijebolnya mudah, lu nggak backup data, dan bahkan nggak ada satu orang pun di antara semua yang bertanggung jawab ini itu bikin statement yang clear meminta maaf kepada publik. No one, nggak ada. Itu bare minimum aja, enggak. Nah dari sini gue cuma mau merekomendasikan aja sama pejabat-pejabat terkait ya, mundur Pak, mundur. Jarang di Indonesia orang yang melakukan itu. Seenggaknya di antara 100 hal negatif yang sudah dilakukan, ada satu hal yang positif dan bisa diterima sama masyarakat gitu. Berarti kita bisa melihat, oh Bapak orang yang besar hati. Dan yang terakhir, isu yang baru gue lihat belakangan bahwa Projo, kelompok yang diketuai oleh Pak Menkominfo ini, itu mengatakan bahwa tuntutan atau desakan kepada Pak Budi Ari untuk mundur, yang mana dalam jumlah petisinya itu udah mencapai belasan ribu ya, itu muncul dari orang-orang yang kalah pilpres. How can be? Nah dari sini harapan gue ya, kedepannya jabatan Menteri Kominfo itu dijadikan sebagai jabatan politis atau diisi oleh orang-orang dari politik gitu. Harusnya diberlakukan sama dengan jabatan Menteri Keuangan karena menuntut spesifikasi teknis dan penguasaan field yang mumpuni untuk menjabat jabatan ini. Kenapa gue bilang demikian? Karena Menkominfo itu punya dampak yang besar banget pada citra pemerintah secara keseluruhan dan tingkat kepuasan masyarakat gitu. Masyarakat Indonesia ini enak, dikasih aja internet yang cepat, ya kita happy. Dengan regulasi yang tidak membatasi, kita seneng gitu. Selama lu kerja bener aja, nggak usah kerja yang outstanding, udah cukup gitu. Tapi masa dengan bare minimum, seminimum itu kita nggak bisa dapat. Nah, dan kenapa ini juga harus dilakukan? Karena ini juga menguntungkan pemerintah sebenarnya. Ketika menaruh orang yang kompeten di jabatan Menkominfo, emang mengerti fieldnya, mengerti dunianya, tahu apa yang dia lakukan, maka citra pemerintah secara keseluruhan juga akan meningkat. Ya, sebagai masyarakat sipil biasa, warga sipil biasa, gue cuma bisa bilang dan gue cuma bisa berharap Menkominfo selanjutnya memang datang dari generasi gue yang memang benar-benar ngerti fieldnya, yang benar-benar ngerti sistemnya, dan benar-benar ngerti ekosistem digital ini seperti apa. Bukan lagi boomer-boomer yang punya peran di politik yang kuat terus mendapatkan hadiahnya sebagai Menteri Kominfo. Udahlah, karena pemerintah sendiri yang rugi kalau tetap melakukan itu seperti yang terjadi hari ini. Itu aja konten dari gue, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.